Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisina Farah Ramadhani dengan NIM 3333240126. Hari ini saya akan menginterpretasikan tugas mingguan saya, shift 2, pada modul metode Big M, praktikum laboratorium OSI dan K. Di sini ada sebuah kasus UMKM, UMKM pisang laris. Ia merupakan usaha mikro yang memproduksi keripik pisang dengan 5 varian, yaitu ada keripik pisang original, coklat, keju, balado, dan madu. Untuk keripik pisang original, kita bisa satu keripik pisang coklat jadi X2, keripik pisang keju jadi X3, keripik pisang balado jadi X4, dan keripik pisang madu jadi X5. Lalu, kita memiliki sumber daya yaitu ada pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Selain itu, ada minimum untuk varian coklat dan madu itu ya adalah 10. Kemudian untuk keuntungan maksimumnya, memperoleh keuntungan pada keripik pisang original yaitu sebesar Rp400 per unit, keripik pisang coklat Rp600 per unit, kerupuk pisang keju Rp550 per unit, keripik pisang balado Rp500 per unit, dan keripik pisang madu Rp650 per unit. Kita akan melakukannya pada Excel dengan membuat jadi bentuk umum. Di sini ada keuntungan pada keripik-keripik pisang yang sudah dihituin, yaitu X1 atau keripik pisang original adalah 400, X2 600, X3 550, X4 500, X5 650, dan memiliki fungsi kendala sebanyak 5 fungsi kendala. Dan fungsi kendala pada jumlah produksi pisang adalah dengan maksimum 100, tenaga kerja sebesar maksimum 60, kemudian ada kemasan sama dengan 80, dan minimum produksi yang harus dihasilkan pada keripik pisang coklat dan keripik pisang madu adalah masing-masing 10. Kemudian kita ubah menjadi bentuk baku dengan menambahkan variabel-variabel slack, surplus, dan variabel artifisial. Untuk variabel slack itu fungsinya untuk mengubah tanda kurang dari sama dengan menambahkan variabel slack plus 1. Lalu kita bisa mengubah jadi plus 1 sama dengan 100. Untuk fungsi kendala 2 juga sama, kita memakai variabel slack. Kemudian untuk kendala 3, ini kita memakai variabel artifisial karena di sini fungsinya adalah sama dengan. Dan untuk variabel 4 dan 5, karena ini adalah fungsi lebih dari sama dengan, maka variabel yang diubah adalah eh, ditambah dikurang surplus ditambah variabel artifisial. Maka jadi seperti ini. Kemudian untuk ini ya kita bisa menambahkan di sini. Kemudian kita bisa membuat tabel seperti ini dengan ini variabel-variabelnya seperti ini. Untuk variabel artifisial, karena kita menggunakan fungsi maksimum, maka untuk M-nya kita menjadi minus M. Kemudian untuk BV-nya, di sini S1 itu adalah untuk yang kendala 1, karena di sini adalah S1, terus yang di sini S2 karena fungsi kendala di X2, kemudian A1 karena di fungsi kendala 3 kita memakai A1, dan kemudian di fungsi A2 dan A3 ini karena fungsi kendala di keempat dan fungsi kendala di kelima. Kemudian kita bisa menambahkan CBI-nya, yaitu S1 itu adalah nilainya 0, eh, S2 juga nilainya 0. Kemudian untuk variabel artifisial, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menjadi minus M karena kita akan mencari nilai maksimum. Kemudian di sini kita bisa eh,
mengisi dengan data-data yang sudah ada di sini seperti X1 di fungsi kendala satu itu adalah satu, terus X2 di fungsi kendala satu itu 1,2 dan seterusnya. Kemudian solusinya sama dengan 100. Kemudian di 0,5 ini juga adalah fungsi kendala 2 X1-nya. Kemudian selanjutnya seperti ini dengan S1-nya 0, S2-nya 1, kemudian selanjutnya adalah 0 karena tidak memiliki variabel-variabel yang lain ini. Untuk di A1, A2, A3 juga sama. Untuk di A1 itu variabelnya karena di sini pakai yang fungsi kendala 3, jadi X1 sampai X5-nya sama dengan 1, kemudian A1-nya sama dengan 1. Kemudian di sininya solusinya adalah 80. Di A2, ini kita pakai fungsi kendala 4 dengan X2 min S3 plus A2. Karena X2-nya sama dengan 1, berarti X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0, S5-nya 0, selanjutnya sampai S3-nya itu min 1 karena di sini kita minus. Lalu selanjutnya itu ada A2-nya itu 1. Sama seperti A3 juga seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan mencari nilai ini ZC dengan cara mengkalikan dan lalu menambahkan seperti 1 dikali 0, lalu ditambah 0,5 kali 0 itu 0, terus 1 dikali min M itu min M, 0 dikali min M itu min M, 0 dikali min M itu min M, dan hasilnya adalah min M karena yang ada cuman ini. Kemudian bisa lanjut sampai seterusnya untuk seperti 1,2 dikali 0 ditambah 0,8 dikali 0, 1 dikali min M, ditambah 1 dikali min M, ditambah 0 dikali min M, hasilnya min 2M. Selanjutnya sampai untuk variabel A3. Sampai solusi juga sama, bisa 100 kali 0 ditambah 60 kali 0, 80 kali min M, 10 kali min M, 10 kali min M, hasilnya min 100M. Kemudian setelah seperti itu, kita bisa mencari nilai ZC min CJ dengan mengurangkan nilai dari ZJ lalu dikurangkan nilai CJ. Seperti min M dikurangkan 400, maka bisa ditaruh di sini min M min 400. Selanjutnya juga di sini min 2M dikurang 600, hasilnya min 2M min 600. Di sini juga ada min M, kemudian dikurang 550, hasilnya min M min 550. Selanjutnya sampai variabel A3. Lalu setelah selesai, baru kalian bisa eh, mencari namanya kolom kunci. Kolom kunci adalah melihat nilai ZC min CJ yang negatif paling besar karena kita mencari nilai maksimum. Jadi yang paling besar dari ZC min CJ-nya itu adalah min 2M min 650. Kita bisa ngeblok warnanya ini untuk menjadi penanda. Kalau ini adalah nilai kolom kunci. Kemudian lalu kita bisa di sini itu mencari nilai indeks dengan cara sama dengan solusi dibagi sama nilai yang sudah ada di kolom kunci. Lalu bisa di enter aja dan kita bisa menariknya seperti ini. Untuk nilai yang ini kita bisa kasih seperti itu. Terus kita bisa mencari nilai baris kunci dengan melihat nilai indeks positif terkecil. Jadi di sini adalah nilai positif terkecil itu 10. Jadi kita bisa menarik yang ini, yaitu ada di variabel A3. Di sini kita juga bisa menandai dengan warna lain. Kemudian nilai yang eh, dua-duanya kena kolom kunci
itu adalah nilai nilai kuncinya. Bisa ditandain juga warna yang berbeda. Kemudian kita sudah sampai di iterasi satu dengan cara yang sama. Pertama, kita bisa, karena ini adalah yang berubah adalah A3, lalu ada di X5 kolom kunci, lalu kita bisa mengubah A3 ini menjadi X5. Lalu di X5 ini bisa kita rumuskan dengan sama dengan nilai lama, terus dibagi sama nilai kuncinya. Kemudian bisa dikunci dengan Fn, F4. Sekali aja, terus bisa ditarik seperti ini. Kan nanti akan keluar hasilnya. Kemudian untuk yang lainnya, karena masih kosong nanti, berarti bisa dirumuskan dengan sama dengan nilai lama dikali, dikurang, buka kurung 2 kali, kemudian bisa dipencet yang kolom kunci pada itunya, kemudian dikali sama baris nilai baris kuncinya, ditutup kurung, dibagi sama nilai kuncinya. Bisa ditutup kurung lagi, lalu kemudian bisa kita kunci untuk yang ini 3 kali Fn F4, 1, 2, 3. Untuk yang sini kita bisa kunci 2 kali, yang di sini kita bisa kunci 1 kali. Hasilnya seperti ini, kemudian bisa ditarik dan nanti akan muncul hasilnya. Untuk yang selanjutnya juga caranya sama, seperti sama dengan, lalu di nilai baris yang lamanya bisa dikurangi buka kurung sama nilai kolom kunci ini kali sama nilai baris kunci, ditutup kurung dibagi sama nilai kuncinya, ditutup kurung baru bisa dikunci lagi. Yang ini 3 kali, ini 2 kali, dan yang ini 1 kali. Baru di enter, akan muncul hasilnya, bisa kita tarik hasilnya. Kemudian untuk cara-cara yang lainnya kita bisa ituin sampai X5 dan sampai solusinya kalian bisa tarik. Kemudian setelah sudah kita bisa nyari nilai ZC-nya seperti tadi, 1 kali 0 ditambah 0,5 kali 0, 1 kali ditambah 1 kali min M, tambah 0 kali min M, ditambah 0 kali 650, hasilnya kan jadi min M. Di X2 juga bisa 1,2 kali 0, 0 tambah 0,8 kali 0, 1 tambah 1 kali min M, tambah 1 kali min M, tambah 0 kali 650, hasilnya adalah min 2M. Kemudian bisa dicari sampai nilai variabel A3 seperti itu, sampai solusi juga. Kemudian bisa cari nilai ZC min CJ-nya juga sama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai ZC min CJ itu adalah nilai hasil ZC dikurang nilai CJ yang ini. ZC-nya pada ini kolom pertama adalah min M, lalu dikurangi sama CJ kolom pertama itu 400. Jadi min M min 400. Untuk kolom kedua juga sama, ZC pada kolom kedua itu min 2M,
lalu CJ pada kolom kedua itu 600, jadi min 2M min 600 bisa diulang sampai A3. Kemudian setelah sudah, kita bisa melihat nilai yang paling negatif terbesarnya yaitu min 2M min 600 ini. Bisa kita kunci lagi dengan warna yang berbeda. Kemudian bisa cari nilai indeksnya sama dengan solusi dibagi sama nilai kolom kunci. Bisa di enter dan bisa ditarik saja. Setelah udah, berarti kita cari nilai indeks positif terkecilnya itu ada 10. Jadi kita bisa tarik yang 10 sampai A2. Itu lalu bisa diwarnai lagi untuk menandai. Di sini menandai baris kunci. Di sini untuk menandai nilai kunci bisa diwarnai warna yang berbeda. Untuk iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4 itu juga sama. Caranya adalah seperti saat iterasi 1. Akan muncul nilai seperti ini. Kemudian pas iterasi 5 itu sampai nilai optimal atau tidak ada negatif lagi. Hasilnya seperti ini. Pada solusinya itu S1 memiliki nilai 1, S3 itu memiliki nilai 15, X3 itu memiliki nilai 45, X2 itu memiliki nilai 10, A3 itu memiliki nilai 25, lalu nilai kita karena mencari nilai keuntungan maksimum, maka keuntungan maksimumnya itu adalah 47.000. Dengan hasil-hasilnya seperti ini. Lalu sudah selesai yang Excel, kita lanjut ke POM-QM. Untuk POM-QM sendiri, uh, untuk POM-QM, pertama akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita bisa klik linear programming. Karena tadi kita variabel X-nya ada 5, lalu kita kendalanya juga ada 5, berarti kita bisa uh, men-setting seperti ini. Terus kita juga mencari nilai maksimum. Di sini kita bisa mengisinya dengan seperti ini. Untuk keripik original itu kan keuntungan maksimumnya 400, coklat 600, keju 550, balado 500, madu 650. Kemudian pisang memproduksi segini dengan maksimumnya 100. Ini adalah tanda kurang dari sama dengan 100. Untuk tenaga kerja juga sama, ini 0,5. Untuk coklat itu 0,8, keju itu 0,6, balado itu 0,7, madu itu 1. Dengan kurang lebih, kurang dari sama dengan 60. Untuk kemasannya, masing-masing itu membutuhkan satu kemasan dengan eh, itunya sama dengan 80. Untuk minimal coklat dan minimal madu itu adalah 10 dan ada di X2 coklat, maka kita bisa tulis 1 dan X5 itu madu itu 1. Dengan karena kita minimum berarti ini harus lebih besar dari sama dengan 10. Setelah sudah, kita bisa langsung solve aja dan akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk coklat itu solusinya adalah 10, untuk keju itu solusi yang 45 dan madu solusinya 25. Dengan keuntungan maksimumnya 47.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.